Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Terima kasih untuk ibu dosen dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat sehingga kita bisa menjelaskan sedikit tentang materi kali ini. Baik, saya Nafisa Alifia Ramadina sebagai moderator di sini dan juga ada teman saya Lailatul Maufiroh. Materi yang akan kita bahas kali ini yang berjudul Emosi dan Motivasi Beragama, mata kuliah Psikologi Agama. Baik, dalam emosi dan motivasi beragama ini kami memiliki 4 tema. Yang pertama, mulai dari pengertian emosi, kedua, fungsi dari emosi, dan yang ketiga, pengertian motivasi, dan yang terakhir, hubungan antara emosi dan motivasi. Yang pertama yaitu pengertian emosi. Jadi, kata emosi diturunkan dari kata bahasa Prancis, emotion dari émouvoir atau kegembiraan, dari bahasa Latin émouvoir, dari var x luar dan mover bergerak. Kebanyakan ahli yakin bahwa emosi lebih cepat berlalu daripada suasana hati. Sebagai contoh, bila seseorang bersikap kasar, manusia akan merasa marah. Perasaan instan kemarahan tersebut mungkin datang dan pergi dengan cukup cepat. Tetapi ketika sedang dalam suasana hati yang buruk, seseorang dapat merasa tidak enak untuk beberapa jam. Dari segi etimologi, emosi itu berasal dari kata Latin mover yang berarti menggerakkan, bergerak, kemudian ditambah dengan awalan e untuk memberi arti bergerak menjauh. Kemudian makna ini menyiratkan kesan bahwa kecenderungan bertindak merupakan hak mutlak dalam emosi. Selanjutnya, jenis emosi. Ruang lingkup emosi sangat luas dan kompleks, sehingga para psikolog mengalami kesulitan dalam menentukan mana emosi primer dan mana emosi sekunder, mana emosi dasar, dan mana yang telah bercampur dengan yang lain. Goleman mengemukakan ada 8 jenis emosi, yaitu yang pertama amarah, yang berisi contohnya seperti beringas, mengamuk, benci, marah besar, jengkel, kesal hati, terganggu, tersinggung, berusuhan, agresi, tindak kekerasan, dan kebencian. Selanjutnya kesedihan, contohnya pedih, sedih, muram, suram, kesepian, ditolak, putus asa, dan depresi berat. Terus rasa takut, contoh cemas, takut, gugup, khawatir, was-was, waspada, tidak tenang, ngeri, fobia, dan panik. Kemudian kenikmatan, yang meliputi bahagia, gembira, puas, senang, terhibur, bangga, kenikmatan indrawi, rasa terpesona, rasa terpenuhi, kegirangan luar biasa, dan mania. Selanjutnya, di antara motivasi beragama yang rendah dalam Islam adalah sebagai berikut. Motivasi beragama karena didorong oleh perasaan jah dan riya, seperti motivasi orang dalam beragama karena ingin kepada kemuliaan dalam kehidupan masyarakat. Kemudian motivasi beragama karena ingin mematuhi peraturan orang tua dan menjauhkan larangannya. Terus motivasi beragama karena demi gengsi atau prestisel, seperti ingin mendapat predikat alim atau taat. Selanjutnya yang kedua, fungsi dari emosi. Nah, varian-varian emosi ini memiliki beberapa fungsi dalam kehidupan manusia, unit Solomon dan Hammond. Setidaknya ada 4 fungsi emosi dalam kehidupan. Yang pertama, emosi berfungsi sebagai pembangkit energi. Yang kedua, emosi berfungsi sebagai pembawa informasi. Yang ketiga, emosi berfungsi sebagai komunikasi intrapersonal dan interpersonal. Dan yang terakhir, keempat, emosi berfungsi sebagai informasi tentang keberhasilan yang telah dicapai. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, sebagai pembangkit energi. Yang kedua, emosi berfungsi sebagai pembawa informasi. Yang ketiga, emosi berfungsi sebagai komunikasi intrapersonal dan interpersonal. Dan yang terakhir, keempat, emosi berfungsi sebagai informasi tentang keberhasilan yang telah dicapai. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh teman saya, Mbak Lailatul Maufiroh. Monggo. Manusia dikendalikan oleh akal. Akan tetapi ada juga perbuatan manusia yang dilakukan di luar kontrol manusia. Sehingga lahirlah sebuah pendapat bahwa manusia di samping sebagai makhluk rasionalistik
Ia juga sebagai makhluk yang mekanistik, yaitu makhluk yang digerakkan oleh sesuatu di luar nalar. Chaplin 2001, yang biasanya disebut dengan naluri atau insting. Yang selanjutnya yaitu peran motivasi. Motivasi memiliki beberapa peran dalam kehidupan manusia. Setidaknya ada 4 peran motivasi, yaitu pertama, motivasi berfungsi sebagai pendorong manusia dalam berbuat sehingga menjadi unsur renting dari tingkah laku atau tindakan manusia. Kedua, motivasi berfungsi untuk menentukan arah dan tujuan. Ketiga, motivasi berfungsi sebagai penyeleksi alas perbuatan yang akan dilakukan manusia, baik atau buruk, sehingga tindakannya selektif. Yang keempat yaitu motivasi berfungsi sebagai penguji sikap manusia dalam beramal, benar atau salah, sehingga bisa dilihat dalam kebenarannya atau kesalahan yang bersifat emosional dan subjektif, seperti kehadiran Tuhan. Itulah sebabnya mengapa orang akhirnya memiliki kecenderungan terhadap agama yang kemudian melahirkan tingkah laku keagamaan. Yang keempat, hubungan antar emosi dan motivasi. Menurut penelitian, kemampuan seorang pemimpin untuk memotivasi anggota timnya sangat dipengaruhi oleh kecerdasan emosinya, IQ-nya. Paling tidak ada 6 keterampilan yang perlu dimiliki oleh seseorang pemimpin sebelum dia menjadi pemimpin orang lain, yaitu yang satu, mengenali emosi diri, yang kedua, mengelola emosi diri sendiri, yang ketiga, memotivasi diri sendiri, dan yang keempat, mengenali emosi orang lain. Jadi sekian, terima kasih presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.